Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afna Story, sebelum masuk ke cerita, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Episode 1, Perkenalan Tak Terduga. Denting sepatu hak tinggi menggema di koridor kantor kepolisian, mengiringi langkah tegas Ibda Alisa Putri menuju ruang interogasi. Matanya tajam, penuh wibawa, namun hatinya berdegup kencang saat melihat sosok di balik jeruji besi. Raka Pratama, pria yang kini berstatus tersangka pencurian kelas kakap, duduk santai dengan tangan terborgol. Tatapan mata coklatnya tajam, menyiratkan ketenangan yang tak lazim bagi seorang tahanan. Akhirnya kita bertemu lagi, gumamnya dengan senyum miring. Alisa terhenyak, nama dan wajah itu bukan hal baru baginya. Ia mengingat jelas hari di mana dirinya hampir kehilangan nyawa, dan bagaimana pria di hadapannya ini, seorang kriminal, menjadi penyelamatnya di saat genting. Namun, ini bukan saatnya untuk bernostalgia. Ia harus tetap profesional. Raka Pratama, kau dituduh sebagai otak pencurian berlian senilai miliaran rupiah, ujar Alisa dengan nada dingin, menyembunyikan gejolak batinnya. Raka tertawa pelan, menatapnya seolah menyimpan rahasia yang tak terkatakan. Dan kau, masih menjadi polisi yang setia pada sistem busuk ini, ucapnya, penuh sindiran. Alisa merasakan amarahnya memuncak, tapi sesuatu di dalam dirinya menahannya untuk bertindak kasar. Raka bukan sekadar tahanan baginya, ia adalah bagian dari masa lalunya, dari rahasia yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Interogasi berubah menjadi pertempuran batin yang sengit. Mata mereka saling mengunci dalam diam, seakan berusaha menelanjangi rahasia masing-masing. Tanpa mereka sadari, pertemuan ini adalah awal dari badai besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Episode 2, Hutang Budi yang Terungkap. Malam itu, setelah interogasi yang penuh ketegangan, Alisa duduk termenung di kantornya. Pikirannya dipenuhi oleh sosok Raka Pratama, pria yang seharusnya ia pandang sebagai kriminal, namun justru mengingatkannya pada masa lalu yang tak bisa ia lupakan. 5 tahun lalu, dalam misi penyamaran yang berbahaya, ia hampir meregang nyawa ketika sekelompok preman membongkar identitasnya. Dalam kepanikan dan rasa takut yang mencekam, seseorang menyeretnya ke gang sempit, menyembunyikannya di balik bayangan gelap, dan membisikkan satu kalimat singkat, diam kalau mau hidup. Saat itu, ia hanya melihat sekilas wajah samar penyelamatnya sebelum ia pingsan akibat luka tembak di bahunya. Kini, di bawah sorot lampu kantor polisi, Alisa menyadari bahwa pria itu adalah Raka. Seorang pencuri, seorang buronan, tetapi juga seseorang yang pernah menyelamatkan nyawanya. Keesokan harinya, Alisa kembali mendatangi Raka di sel tahanan, kali ini tanpa berkas kasus di tangannya. Raka menyeringai melihatnya datang. Apalagi sekarang, mau menuduhku sesuatu yang lebih berat? Tanyanya sinis, tapi Alisa tidak menanggapi. Ia menatap pria itu dengan mata yang menyimpan sesuatu lebih dari sekadar profesionalisme. 5 tahun lalu, di gang sempit dekat pasar gelap, itu kau, kan? Suasana tiba-tiba menjadi hening. Senyuman di wajah Raka menghilang, digantikan dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia menegakkan duduknya, menatap Alisa dalam-dalam. Jadi kau akhirnya ingat, gumamnya pelan. Jantung Alisa berdegup kencang. Kebenaran yang selama ini ia abaikan kini terkuak, dan ia tahu, sejak saat ini, hubungannya dengan Raka tak lagi sebatas polisi dan tahanan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa menghancurkannya, atau justru menyelamatkan keduanya. Episode 3, Kebimbangan Seorang Polwan. Sejak pertemuan itu, Alisa tak bisa menghilangkan kegelisahan yang mengendap di benaknya. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya masa lalu yang tak perlu diungkit. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Raka selalu muncul, tatapan tajamnya, suara seraknya yang penuh misteri, dan yang terpenting, fakta bahwa ia berhutang nyawa pada pria yang kini mendekam di balik jeruji besi. Malam-malamnya semakin panjang, dipenuhi pertanyaan yang tak mampu ia jawab. Bagaimana bisa seseorang yang pernah menyelamatkannya kini menjadi tersangka kasus pencurian besar? Apakah Raka benar-benar bersalah, ataukah ada sesuatu yang belum terungkap? Dan jika ia tidak bersalah, apakah keadilan yang selama ini ia perjuangkan hanyalah ilusi? Alisa mulai merasa terjebak dalam dilema yang menggerogoti prinsipnya sebagai polisi. Hari berikutnya, ia kembali mengunjungi Raka, kali ini tanpa alasan resmi. Hanya ada rasa ingin tahu yang makin membakar, keinginan untuk mendapatkan jawaban. Kenapa kau menyelamatkanku waktu itu? Tanyanya dengan suara bergetar,
mencoba menyembunyikan emosi yang mulai menguasai dirinya. Raka menatapnya lama, seolah menimbang apakah ia harus menjawab atau membiarkan Alisa tetap dalam kebingungannya. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata dengan nada yang nyaris tak terdengar, "Karena aku tahu rasanya hidup dalam ketakutan. Aku tak mau melihat orang lain mati sia-sia." Jawaban itu membuat dada Alisa sesak. Ia ingin percaya pada Raka, namun di saat yang sama, ia sadar bahwa kepercayaannya bisa menghancurkan segalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tak yakin apakah ia berada di pihak yang benar atau justru sedang menjadi alat dari sistem yang salah. Episode 4, Permintaan Gila. Malam itu, Alisa duduk di dalam mobilnya, memandangi hujan yang mengguyur kaca depan dengan tatapan kosong. Kepalanya dipenuhi oleh satu keputusan yang terasa mustahil, tetapi semakin ia mencoba melawannya, semakin kuat keinginan itu tumbuh. Hutang budi yang ia rasakan terhadap Raka bukan lagi sekadar bayangan, melainkan beban yang menghancurkan ketenangannya. Ia tahu, sebagai polisi, permintaan ini tidak hanya gila, tetapi juga berisiko menghancurkan kariernya. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membayar apa yang pernah Raka lakukan untuknya. Keesokan harinya, dengan tangan gemetar, ia kembali menemui Raka di ruang interogasi. Kali ini, bukan untuk mengajukan pertanyaan, tetapi untuk mengutarakan sesuatu yang lebih gila dari yang pernah ia bayangkan. "Aku ingin kau menghamiliku," ucapnya tanpa basa-basi, membuat ruangan itu seakan membeku. Raka, yang selalu penuh percaya diri, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Ia menatap Alisa dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara keterkejutan, kemarahan, dan sesuatu yang menyerupai rasa iba. "Kau gila," bisiknya. Namun, Alisa tidak bergeming. Baginya, ini bukan tentang cinta atau nafsu. Ini tentang balas budi, tentang menyelesaikan sesuatu yang telah lama menggantung di antara mereka. Episode 5, Antara Logika dan Perasaan. Raka menatap Alisa dengan mata penuh teka-teki, seakan mencoba memahami apakah wanita di depannya benar-benar serius atau hanya sedang dalam tekanan. Hening menyelimuti ruangan itu, hanya suara detak jam dinding yang terdengar samar. "Kau tahu apa yang kau minta?" tanyanya akhirnya, suaranya lebih dalam dari biasanya. Alisa menelan ludah, matanya berusaha menutupi kegelisahan yang semakin menyesakkan dadanya. "Aku tahu," jawabnya tegas, meski hatinya berdebar hebat. Raka terkekeh, tapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. "Aku ini tahanan, Alisa. Seorang kriminal di mata hukum. Kau adalah polisi, penegak keadilan. Permintaanmu bukan hanya gila, tapi juga bisa menghancurkan hidupmu sendiri." Alisa menggigit bibirnya, menyadari betapa benarnya ucapan Raka. Tapi semakin ia berpikir, semakin kuat keyakinannya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menebus nyawa yang pernah diselamatkan pria itu. Bukan karena cinta, bukan karena keinginan pribadi, hanya karena hutang budi yang tak bisa ia abaikan. Namun, di balik wajah dinginnya, Raka merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Alisa. Bukan hanya permintaannya yang gila, tapi juga caranya menatapnya, seakan ada luka tersembunyi yang belum pernah ia ungkapkan. "Kenapa harus aku?" tanyanya pelan, mencoba membaca emosi Alisa yang mulai retak. Alisa menghela napas dalam, matanya menerawang kosong. "Karena kau satu-satunya orang yang pernah menyelamatkanku, dan aku tidak bisa hidup dengan hutang itu tanpa membayarnya." Suasana semakin berat, udara terasa lebih pekat dari sebelumnya. Raka bersandar ke belakang, mencoba memahami wanita yang selama ini ia pikir hanyalah polisi biasa. "Baik," katanya akhirnya, nada suaranya dingin dan tak tertebak. "Tapi jika aku melakukannya, aku ingin sesuatu darimu juga." Alisa menegang, menunggu kelanjutan ucapannya. "Buktikan kalau aku tidak bersalah," ucap Raka lirih, matanya tajam menembus hati Alisa. Permainan ini baru saja dimulai, dan mereka berdua tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Episode 6, Perjanjian di Balik Jeruji. Alisa terdiam, kata-kata Raka menggema di pikirannya seperti dentuman palu godam. Membuktikan bahwa pria itu tidak bersalah berarti mempertaruhkan segalanya, karir, reputasi, bahkan hidupnya. Tapi saat ia menatap Raka, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatnya percaya bahwa pria itu berkata jujur. "Baik," ucapnya akhirnya, meski dadanya bergetar hebat. "Aku akan mencari kebenaran tentang kasusmu. Tapi kau juga harus menepati janjimu." Raka menatapnya lama, seakan menilai apakah Alisa benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensi dari kesepakatan mereka.
Ia tersenyum samar, tapi ada kepedihan di baliknya. Kau akan menyesal, gumamnya pelan. Namun, bagi Alisa, ini bukan lagi tentang penyesalan. Ini adalah jalan yang telah ia pilih, sebuah pengorbanan untuk membayar hutang budi, meski taruhannya adalah dirinya sendiri. Sejak malam itu, Alisa mulai menggali kembali kasus Raka. Ia menyelidiki berkas-berkas, mewawancarai saksi, bahkan menyusup ke dalam jaringan bawah tanah demi mencari tahu kebenaran yang tersembunyi. Semakin dalam ia menggali, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Bukti-bukti seakan sengaja diarahkan pada Raka, seolah ada dalang besar di balik semua ini. Tapi penyelidikannya tak luput dari ancaman. Suatu malam, saat ia pulang larut, ia menemukan apartemennya berantakan, pertanda bahwa seseorang mengawasinya, memperingatkannya agar berhenti. Namun Alisa tak gentar. Ia kembali menemui Raka di dalam tahanan, kali ini bukan sebagai polisi, tetapi sebagai seseorang yang telah melihat kebenaran yang selama ini ditutupi. Kau benar, bisiknya, jemarinya mengepal erat. Kau dijebak, dan aku akan membuktikannya, meskipun nyawaku taruhannya. Raka menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak, antara rasa terima kasih dan ketakutan. Sebab kini, bukan hanya dirinya yang berada dalam bahaya, tapi juga wanita yang telah berani menantang keadilan demi dirinya. Episode 7, Konsekuensi. Malam itu, Alisa berdiri di depan cermin apartemennya, menatap bayangannya sendiri dengan mata yang dipenuhi kebimbangan. Setiap langkah yang ia ambil untuk mengungkap kebenaran tentang Raka semakin membawanya ke dalam pusaran bahaya yang tak terelakkan. Rekan-rekannya mulai curiga dengan perubahan sikapnya, atasan memanggilnya untuk mempertanyakan mengapa ia terus menggali kasus yang seharusnya sudah selesai. Ini bukan urusanmu lagi, Alisa, kata atasannya dengan nada tegas. Tapi ia tahu, semakin banyak orang yang mencoba menghentikannya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Ketika ia meninggalkan kantor malam itu, sebuah motor hitam mengikutinya dari kejauhan. Ia mempercepat langkah, jantungnya berdetak liar. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar, memecah kesunyian malam. Sebuah peluru menghantam dinding di sampingnya, nyaris mengenai kepalanya. Napasnya tersengal, tapi ia tak boleh takut. Ia telah memilih jalan ini, dan ia harus menyelesaikannya, berapapun harga yang harus dibayar. Di sisi lain, Raka mulai gelisah di balik jeruji. Ia mendengar dari seorang narapidana lain bahwa Alisa telah menjadi target orang-orang yang berkuasa. Mereka tidak akan membiarkan dia terus menggali, bisik seorang napi yang pernah bekerja untuk jaringan kriminal itu. Raka meremas jemarinya dengan rahang mengeras. Ia tahu Alisa keras kepala, tapi ia tak pernah mengira wanita itu akan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi dirinya. Saat Alisa kembali menemuinya keesokan harinya, ada luka gores di pelipisnya, tanda bahwa seseorang telah mencoba memperingatkannya. Kau harus berhenti, Alisa, kata Raka dengan suara rendah, hampir memohon. Tapi Alisa hanya tersenyum miris. Sudah terlambat, bisiknya. Aku sudah terlalu jauh masuk, dan sekarang, satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menyingkap semuanya. Raka menatapnya lama, lalu mengulurkan tangannya melalui celah jeruji, menyentuh jemari Alisa untuk pertama kalinya. Kalau begitu, kita akan melakukannya bersama, ucapnya. Dan dengan itu, mereka tahu bahwa permainan ini telah berubah menjadi perang yang sebenarnya, dan mereka hanya bisa maju, atau mati. Episode 8, Titik Balik. Malam itu, Alisa menerima sebuah pesan tanpa nama di ponselnya, berhenti sekarang, atau kau akan bernasib sama seperti dia. Sebuah foto menyusul, gambar seorang mantan polisi yang ditemukan tewas di dalam mobilnya beberapa tahun lalu, kasus yang hingga kini masih menjadi misteri. Alisa merasakan dingin merayap di tengkuknya, tapi ia tak lagi bisa mundur. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya, Raka. Di dalam tahanan, Raka mendengarkan suaranya yang bergetar di telepon umum, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk wanita yang kini mempertaruhkan segalanya demi dirinya. Alisa, kau harus pergi dari kota ini. Lupakan aku, mereka tidak akan berhenti sampai kau mati, ucap Raka dengan suara penuh tekanan. Tapi Alisa hanya menggeleng, meski Raka tak bisa melihatnya. Aku sudah membuat keputusan, Raka. Aku tidak akan lari, bisiknya. Sebelum telepon terputus, ada hening panjang di antara mereka. Raka mengepalkan tangannya, matanya membara oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, keinginan untuk melindungi Alisa, meskipun itu berarti menghancurkan dirinya sendiri.
Episode 9, Harga Sebuah Kebenaran. Alisa tahu waktunya semakin sempit. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia menyusup ke arsip rahasia kepolisian, mencari bukti bahwa Raka hanyalah kambing hitam dalam permainan orang-orang berkuasa. Saat ia membuka satu berkas tua yang tersembunyi di laci berkunci, matanya membelalak. Nama-nama besar tertera di dalamnya, termasuk seorang pejabat tinggi kepolisian yang selama ini ia hormati. Sebelum ia sempat memproses semuanya, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dengan cepat, ia menutup berkas itu dan menyelinap keluar, jantungnya berdetak liar. Tapi di lorong gelap, seseorang sudah menunggunya. "Kau terlalu jauh masuk, Alisa," suara dingin itu terdengar sebelum tangan kasar merenggut lengannya, menyeretnya ke dalam mobil hitam tanpa pelat. Di dalam tahanan, Raka merasakan firasat buruk. Ketika seorang petugas datang membawa kabar bahwa Alisa menghilang, seluruh tubuhnya menegang. "Di mana dia?" tuntutnya dengan suara mengancam, tapi tak ada jawaban. Saat itu, ia sadar Alisa bukan hanya dalam bahaya, tapi mungkin tak akan pernah kembali jika ia tak melakukan sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, Raka tahu bahwa ia harus keluar dari sini, bagaimanapun caranya. Episode 10, Pelarian dan Pengorbanan. Dalam keheningan selnya, Raka menggertakkan gigi, pikirannya dipenuhi satu hal, ia harus keluar dari sini. Jika Alisa menghilang, maka ia adalah target selanjutnya. Ia menatap sekeliling, otaknya bekerja cepat mencari cara. Seorang sipir yang sering ia amati selama ini tampak lalai saat menggembok selnya, dan Raka tahu ini adalah kesempatannya. Dengan kecepatan yang terlatih, ia mencuri sebuah benda tajam dari narapidana lain dan dalam hitungan detik, ia berhasil membuka borgolnya. Saat seorang sipir masuk untuk melakukan pemeriksaan, Raka bertindak, menghantam pria itu hingga pingsan dan merampas kunci selnya. Dengan napas memburu, ia menyelinap keluar, menyamar dengan seragam yang ia ambil dari sipir tersebut. Tapi ini bukan sekadar pelarian. Ia harus menemukan Alisa sebelum terlambat. Saat ia keluar dari gedung tahanan, hanya satu tujuan yang ada di benaknya, tempat terakhir di mana Alisa bisa berada, markas orang-orang yang menjebaknya. Sementara itu, Alisa tersadar dengan tangan terikat di sebuah ruangan gelap dan lembab. Kepalanya masih berdenyut akibat pukulan yang ia terima saat diculik. Suara langkah kaki menggema, dan tak lama kemudian, seorang pria berseragam rapi muncul dari balik pintu. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk berhenti, Alisa," ucap pria itu dingin, mengangkat sebuah pistol ke arahnya. Alisa tersenyum lemah, meski rasa sakit menjalari tubuhnya. "Jika kau membunuhku, kebenaran akan tetap terungkap," bisiknya. Pria itu terkekeh, lalu menekan pelatuk pistolnya. Namun, sebelum suara tembakan terdengar, pintu ruangan itu tiba-tiba didobrak. Raka muncul dengan wajah penuh amarah, menembakkan senjata yang berhasil ia curi dari penjaga. Peluru melesat, membuat ruangan berubah menjadi kekacauan. Alisa tersentak, melihat pria yang seharusnya masih di balik jeruji kini berdiri di depannya, menatapnya dengan sorot mata yang penuh tekad. "Aku janji tidak akan membiarkanmu mati," ucap Raka sebelum melepaskan borgolnya. Namun, mereka belum bisa bernafas lega. Dari luar, suara langkah kaki semakin mendekat, pertanda bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai.